langsung hilang. Kalau dia redup, dia bisa ngatur sendiri dan ada sensornya. Dan saya pertama kali lihat itu di China. Jadi saya naik tangga gitu. Waktu naik ke tangga ke atas saya kaget. Kenapa ini kok gelap gulita kayak gini? Pak Roni ngomong dengan saya, udah pakung jalan aja, nyala sendiri. Wih, masa? Iya, jalan sendiri. Sensornya dia dua, sensor suara dan sensor daging panas manusia. Jadi saya lewat gitu, langsung nyala dia. Atau kita tepuk tangan, nyala dia. Semua apartemen di China seperti itu, di Beijing. Saudara, ekofilogi. Dan ini nemukan orang barat semua. Luar biasa ya. Kita ini boros semua ini. Gitu. Ini terlalu terang, harusnya pas. Nah itu ada ukurannya. Wah luar biasa ya, ekofilogi ya. Kita berdoa bersyukur Tuhan berikan kita wawasan ini ya. Beranak cuculah, taklukkan segala kuasa atas ikan-ikan di laut dan semua di langit. Nah dikatakan di sana ada bumi, seluruh isinya. Dan saya percaya istilah kosmos bukan hanya buminya yang ada di bumi kita ini, tapi juga alam semesta. Karena kosmos bukan arti dunia saja, tapi adalah semesta alam semesta. Coba bayangkan, kita mampu mengatur semesta alam. Bagaimana bisa? Saudara, bagaimana bisa? Kemarin ada seseorang mengatakan dengan saya tentang teori Big Bang, gitu ya. Saya mengatakan kita harus hati-hati dengan teori itu. Ya. Ada seorang bapak yang bagus sekali, ya cerita-cerita gitu ya. Apa harus hati-hati membaca sains semua. Kenapa? Harus kembali pada firman Tuhan. Memang seolah-olah depannya, wah itu bener, rasanya cocok dengan Alkitab. Belakangnya, nah saudara itu saya kasih ini. Ini saya cari barangnya. Nah ini saudara, belakangnya berbeda ini. Saudara tahu, Biblical Creation mengatakan dengan Big Bang. Apa bedanya? Bumi diciptakan sebelum bintang. Alkitab kan? Big Bang mengatakan enggak, setelah bintang. Melawan firman Tuhan enggak? Melawan. Memang beberapa teorinya dia cocok dengan Alkitab, betul. Tapi teori yang lain hantam firman Tuhan. Jadi saya bisa mengerti kalau orang itu tidak mengerti, saya bisa ngerti. Kalaupun orang yang ngotot, ya nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Nggak tahu kok. Nanti kalau saya buka ini, nah baru dia kaget. Di situ. Ya. Jadi kita harus banyak belajar lah di situ. Oke, ini kuasanya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saudara, kita masuk ke dalam pasal yang lain. Matius tadi ya, kita kembali ke Matius. Nah, sekarang pasal yang kedua itu apa? Perhatikan, saudara, ini adalah kuasa loh ya. Jadi saya berkata tentang kalau kita tidak memakai hal ini, 4 prinsip ini, saudara-saudara tidak akan mengerti apa itu penginjilan. Banyak orang berteori evangelisme, explosion, 4 hukum rohani, semua banyak teori tentang penginjilan, model-model metode, silakan. Itu nggak ada salahnya. Mempelajari itu bagus sekali. Tetapi saudara tidak mengerti yang tadi itu yang 0%, saudara, seluruh penginjilan kita itu 0%. Saudara harus belajar baik-baik. Bukan karena tidak ada model, tidak ada metode, banyak metode. Tetapi tetap kenapa 0%? Karena sekali lagi sola gratia. Ya, kita harus tahu bahwa yang diteliti oleh Josh Barna adalah wilayah kuasa Tuhan, dan dia baru sadar bahwa gereja tidak ada kemampuan itu tanpa anugerah Tuhan. Ya, ini harus kita bersyukur sekali. Yang kedua, perhatikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Langsung Tuhan kasih segala kuasa surga dan bumi. Sekarang apa? Segala bangsa. Wilayahnya berapa wilayah sekarang? Wilayah yang tidak nampak dan nampak, surga dan bumi udah di dalam kuasa Kristus ini. Jangan khawatir. Kamu kalau dikatakan itu ada jin, gondoruo, kuntilanak, pocongan, saudara, itu mainan taman kanak-kanak. Bagi kita yang tahu segala kuasa di surga dan di bumi, saudara, jangan pernah takut lagi, saudara. Apalagi malam-malam ke belakang mau buang air kecil gitu ya. Masa gitu aja takut, apalagi ketemu setannya. Wah, pingsan. Boleh? Nah, perhatikan, segala bangsa dikasih Tuhan kepada kita, ya. Terus selanjutnya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa, saudara? Segala
sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang ketiga, jadi setelah bangsa-bangsa itu diberi Tuhan pada kita, untuk apa bangsa-bangsa diberi Tuhan kepada kita? Diapakan, saudara? Ajarlah mereka Injil Kerajaan Allah. Ajar mereka tentang Kristus, bukan yang lain. Bukan mengajari tentang gerejamu, bukan mengajari tentang bagaimana kamu mengelola manajemen keuangan saja, itu bukan. Tapi apa? Tentang pengajaran Kristus sendiri. Ini perintah, betul ya? Jadi dikatakan apa yang aku ajarkan, melakukan, ajarlah dan melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, kalau ini sudah diajarkan, bangsa-bangsa sudah dikasih, dan kita kemudian ngajar, terus akibatnya apa? Dan jaminan dari Tuhan apa? Nah, ini ayat yang keempat. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa itu artinya pasa hemera. Segala dan semua, seluruh waktu Tuhan mengatakan apa? Aku menyertai engkau. Kita ini kurang apa sih sebenarnya? Kita kalau penginjilan diingat apa dulu? Dananya di mana, Pak? Itu dosa besar itu. Saudara, saya melatih gereja Gloria untuk apa? Sebelum melangkah misi, ada hati misi enggak? Jadi saya tidak mikir soal duit dulu. Sebelum kita melangkah, saya tidak paksa orang juga. Orang yang mau lihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan akan membawa kita dalam satu sukacita. Saudara, nanti yang ikut mission trip pasti tahu ini apa saya ngomong. Kenapa, saudara? Saudara, salahnya jaminan Kristus hanya diberikan, perhatikan, ini penting sekali. Jaminan Kristus tentang Immanuel itu hanya diberikan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jika kamu mengajar dan melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Saudara, ngerti maksud saya? Hanya orang yang bermisi yang di Immanuel oleh Tuhan. Yang tidak bermisi tidak akan disertai Tuhan. Gereja apapun. Betul nggak ini saya ngomong? Saudara, bacalah sekali lagi ini. Pergilah ke segala bangsa, ajarlah segala yang aku ajarkan dan lakukanlah itu kepada mereka juga sama. Jadi menjadi seperti Kristus, membawa mereka seperti Kristus. Nah, di situ Tuhan mengatakan, aku jamin aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Jika engkau tidak melakukan ini, ya sorry saja kalau aku nggak menyertai engkau. Kenapa? Nah, kan aku janjinya kan seperti ini. Kamu lakukan yang lain, ya nggak mungkin saya sertai. Jadi semua misi yang tidak mengerti ini, itu misi jalan sendiri-sendiri. Nggak ada kuasa kerajaannya. Setelah waktu saya bawakan ini di satu gereja, gitu ya, ada di daerah Malang. Mereka mengatakan, loh Pak, saya melayani disertai Tuhan nggak? Kamu melakukan dan mengajarkan nggak apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Iya, pasti disertai Tuhan. Jadi penyertaan Kristus tidak mungkin menyertai orang sembarangan. Hanya orang yang komitmen mengetahui perbuatan dan seluruh tingkah laku Kristus dan pengetahuan yang diajarkan, dan dia mengatakan, Tuhan, aku melakukan apa yang kau lakukan, segala yang kau perintahkan aku lakukan, aku belajar. Di situ kuasanya itu ada. Jika engkau tidak mau, nah itu kuasa yang ada yang diberikan itu pasti dari dirimu, dari iblis. Nggak ada kuasa yang lain Tuhan akan kasih. Saudara, kita baca baik diri kita, keluarga, terus pelayanan kita termasuk di gereja. Saudara akan terkejut sekali. Kenapa? Begitu kita masuk, wah, kita langsung taruh tangan di dada kita. Mengapa gereja bisa seperti ini? Seorang gembala yang sudah senior kemarin waktu peresmian di sini bicara dengan saya. Dia mengatakan, saya bersenang dengan kamu. Kenapa? Karena semangat penginjilan itu, semangat kuasa itu terus berkobar. Dia katakan, Pak, itu anugerah Tuhan. Dan saya tidak pernah turun sedikit pun semangat itu, nggak ada. Kenapa? Saya malah kepingin lebih jauh lagi, kepingin membawa jiwa-jiwa untuk menjadi serupa Kristus. Dan itu yang hampir semua gereja nggak tahu ya. Ya, kenapa?
Karena komitmen diri kita, penyangkalan diri kita itu harus luar biasa. Kalau nggak bisa, ya Immanuel itu tidak sertai kita. Saya tadi malam telepon, barusan ini. Jadi saya harus bolak-balik ke Jogja 3 kali. Saya Senin harus ke Jogja. Padahal Minggu saya di sini, Sabtu saya di Jogja. Senin diminta di Jogja. Minggu malam, Pak, semua pesawat terbang dan semua transport saya tanggung semua. Saya tidak pernah dapatkan suara itu dari gereja saya sendiri. Nggak ada jaminan itu. Orang lain yang tahu hati Tuhan, tahu pekerjaan, ngomong seperti itu. Kenapa? Dia akan bertemu PGTI, Garam dan Terang itu ke sana, dan sudah garap proyek yang selanjutnya. Sudah semua, hampir berapa ribu rumah itu sudah teraliri air bersih dari puncak gunung, dikerjakan semua. Nah, dia mengatakan, Pak Agung, karena Bapak yang memulai, kami ingin Bapak yang memberikan kesaksian di sana. Kepada gereja-gereja yang ikut, mulai dari Ho Ing Tong, Ka Ing Tong, gereja-gereja semua terkampung dalam gereja Tionghoa itu. Saya mengatakan dalam doa hati saya, the time is coming. Saya mengatakan, inilah kesempatan saya bicara. Dengan apa? Dengan semua gereja-gereja. Sudah ada waktu Tuhan. Saya nggak bisa mau apa-apa. Waktu saya bicara dengan istri juga sama. Waduh, saya pergi lagi. Ya, sudah dari sisi keluarga berat sekali. Ya, kita tahu. Tapi kalau Tuhan bukakan kuasa itu, sudah ya kita berdoa. Nggak tahu berapa ratus juta ya. Itu selang mahalnya minta ampun. Ya, tapi mereka kerjain semua. Saya cuma mengatakan ini ada kebutuhan begini-begini, sharing kepada persekutuan yang ada di Bandung. Tiba-tiba ada satu orang hatinya tergerak, menggerakkan semua hatinya dan kemudian tambah besar. Akhirnya kerjakan itu. Dan dalam waktu kira-kira 1,5 bulan semua selesai. Saudara, luar biasa. Bagi saya nggak kepikir. Sama sekali nggak kepikir. Sampai ini bisa kayak riak kompak gitu. Dan saya ingin memberitahukan kepada mereka bahwa kita bekerja ini bukan untuk nama gereja kita. Ada satu gereja yang mengatakan, loh itu kan harus nama gereja kita. Oh ini nama gereja kita. Saya katakan, kalau pakai nama gerejamu, pulang aja, saya nggak butuh. Tapi kita atas nama kasih Kristus. Kita kasih. Tidak ada bendera di sana. Yang ada nama Tuhan. Coba banyak gereja nggak mampu lakukan itu. Kenapa? Wah, supaya gerejanya terkenal. Akhirnya mau semua, ya puji Tuhan ya. Nah nanti saya khotbahi mereka, doakan. Ya puji Tuhan. Oke, saudara bisa mengertinya. Jadi 4 urutan itu bukan urutan biasa. Tuhan waktu memberikan ini dan saya menangkap ini saudara, itu nggak tahu berapa, hampir 11-12 tahun yang lalu. Jadi misi yang dilakukan oleh manusia itu kemudian saya ulangi, saya evaluasi terus menerus. Kenapa sih kok banyak kegagalan? Kenapa kita selalu ada jalan buntu? Kenapa seperti itu? Baca Alkitab mau nggak mau, jawabannya di Alkitab. Baru tahu rahasianya Pak. Ya karena kita nggak yakin dengan kuasa Tuhan. Dan kita tidak mau pergi ke segala bangsa. Dan kita tidak mengajarkan segala kuasa daripada pengajaran Kristus dan hidup Kristus. Jadi fokusnya tambah fokus. Nah ini nggak dituju gitu. Kalau ini nggak dituju, semua yang kita alami itu kosong semua. Ya kita berdoa. Kemarin ada kesaksian lagi, saudara banyak kesaksian saya. Kenapa? Kalau orang di misi itu luar biasa. LPMI barusan rapat. Orangnya nggak banyak. Ini orang nggak banyak. Terus Pak Yusuf, yang orang lagi dulu ketua LPMI seluruh Jawa Tengah, ikut kita sekarang ya. Terus dia bicara. Nah, dia ikut kita karena visinya tuh sangat beda sekali. Dia mengatakan ini yang saya rindukan, gitu ya. Dia bicara, Pak mereka habis rapat Pak. Orang yang nggak banyak. Berapa Pak persembahannya? Saudara, dalam waktu cuma nggak sampai 2 jam itu dapat 6 miliar. LPMI. Dan dia mengatakan, waktu Yesus ditinggikan, semua orang datang padanya untuk apa? Menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Itu luar biasa sekali. Dan dia mengatakan, saya yakin Pak. Sampai saya ditawari, Bapak kapan kesini? Kenapa? Karena gereja-gereja itu butuh orang-orang yang hidupnya itu seperti ini. Saudara, nggak lebih dari berapa belas orang. Tapi orang-orang yang datang itu komitmen tinggi pada Tuhan. Jadi,
Ya. Jadi saya katakan jangan bersandar pada kuasa manusia. Orang banyak apa itu saudara, jangan. Hanya bersandar pada Tuhan kita lakukan ya. Oke, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Ya, kuasanya Matius. Nah, saudara, kita juga ada di dalam beberapa ayat yang akan saya bacakan dalam Yohanes ya. Itu nanti semua ayat-ayat itu tolong dibaca dalam Yohanes. Percakapan Yohanes pasal 19 ya. Saudara perhatikan, saya membawa kita pada percakapan penghalang. Minggu kemarin adalah penghalang kita masuk kerajaan surga. Itu Allah sendiri yang tidak bukakan pada kita ya. Jadi kalau saya jadi penginjil seperti jadi Yesaya atau jadi nabi, terus Tuhan memimpin saya, ayo pergi kamu ke bangsa Israel. Tuhan mengatakan kalimat ini dalam Matius 25 tadi ya. Coba ya, kita buka Matius 25 sekali lagi. Matius 25. Nah, pasal tentang nasihat supaya berjaga-jaga sebelumnya. Jadi 24 ayat 37. Nah, di situ ya. Nah, saudara, kalimat itu ada sesuatu yang luar biasa dikatakan 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita harus tahu bahwa kedatangan Kristus itu tidak pernah boleh ada orang merencanakan diapakan, nggak boleh. Yang penting adalah engkau taat yang dikatakan Tuhan terus aja sampai ada waktunya Tuhan akan datang. Nah, ini jadi problem besar karena manusia ingin tahunya tinggi sekali, kepingin tahu itu tinggi sekali. Ya, di ayat Yohanes 19 sekarang coba kita baca ya. Ayat 3. Setelah ayat 1, Yesus disesah, dia disiksa itu ya. Prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ayat kedua, ayat ketiga. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Disebut apa saudara di sana? "Hai, salam Raja orang Yahudi." Poh. Nah, itulah Raja Surgawi. Saudara perhatikan, saya bukan terlalu meliteralkan, bukan. Apa yang dialami Kristus, saudara akan mengalami itu. Bukan sebesar Kristus alami ya, bukan. Tetapi semua hinaan itu saudara harus melihat itu. Bahwa itu adalah sesuatu yang membawa kita mengerti apa arti penderitaan Kristus. Jadi waktu diakui kamu kan raja kan dikasih mahkota apa? Mahkota duri. Jadi mereka ada penghormatan, tapi itu penghinaan. Ya, jadi mahkota jadi apa? Dari duri. Biasanya dari emas gitu kan, dari berlian. Apa mahkota raja kita? Saudara, saya kepingin punya gambaran. Saya lagi rancang ini. Jadi gambaran mungkin Kristus yang satu tubuh gitu ya. Jadi mahkotanya dia apa, terus kemudian jubahnya dia apa, nah itu satu persatu. Terus tubuhnya bagaimana dan bagaimana dipersembahkan, bedanya apa dengan binatang perjanjian lama yang tidak boleh ada celah satu pun luka nggak boleh. Kenapa Kristus membawa dirinya yang penuh dengan luka dan dibawa ke Bapaknya? Itu kan menjijikan. Kenapa bisa seperti itu? Betul ya? Kalau bawa binatang persembahan boleh nggak ada cacat? Jangan cacat, matanya juling sedikit aja nggak boleh. Tahu juling kero-kero sedikit gitu kan, itu nggak boleh. Apalagi sekarang yang Yesus bawa apa sekarang? Mulai dari kepala dia dengan penghinaan luka itu sampai kakinya, tumitnya itu hancur. Saya tanya sekarang, seluruh tubuhnya satu pun nggak ada tempat yang bersih, semua luka semua, tempelan, tendang, waduh, sudah kalau kita bayangkan di ludah juga. Sekujur tubuh itu penuh luka. Kalau kita lihat itu kayak bangkai, tahu bangkai? Boleh nggak bangkai itu dibawa kemudian malam kudus, malam jijik? Bukan malam kudus. Waktu kita bawa kepada persembahan pada Tuhan, kita ingin yang terbaik Tuhan. Tapi saya tanya, Kristus bawa apa itu? Saudara, kalau saudara mengerti makna yang saya bicarakan dan betul-betul sudah mau belajar baik-baik tentang kenapa Kristus membawa hidup tubuh yang seperti itu, yang penuh cacat, penuh hinaan, penuh dengan segala cemoohan,
Di situ ada bau daripada ludah semua orang di sana. Caci makian semua, darah yang sudah kemudian dibawa dipersembahkan pada bapaknya. Kok mau bapak mau terima dia? Kenapa yang bersih yang di Petra nggak pernah mau diterima oleh Tuhan? Kenapa bapak tunggu ini? Saudara, itu semua membawa kita betul-betul menjadi orang Kristen sejati. Saya berkata sungguh-sungguh. Saudara-saudara belum tahu rahasia ini. Dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu rahasia yang besar sekali membuka pintu surga. Saudara, jika pelayanan kita nggak ada pengorbanan, nggak ada komitmen, nggak ada semua, saya percaya saudara belum tahu apa sih menjadi serupa Kristus. Tapi kalau sudah tahu, saudara akan tahu bahwa saya bisa seperti ini pun saudara nggak boleh mengeluh. Kenapa? Ini anugerah Tuhan. Saya menderita seperti anugerah Tuhan. Kenapa? Karena aku mau dipakai untuk menjangkau dunia. Jadi karakter Kristus, keteladanan Kristus itu keteladanan yang sangat murni. Waktu engkau pakai penderitaan dia, seperti Paulus katakan, untuk menggenapkan penderitaan Kristus, kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk menderita bersama dengan dia untuk dunia ini. Kalau tidak ada, nggak ada orang diselamatkan ini. Itulah arti misi penginjilan. Bukan soal budgetnya berapa, uang berapa, bukan itu. Saya percaya uang nol aja nggak ada, Tuhan bisa kok datangkan orang. Saya nggak pernah takut di dalam pelayanan soal uang, nggak takut. Contohnya apa? Saksi tadi saya beri kesaksian kan, itu nyata loh terjadi di depan kita. Tapi ya itu kenyataannya. Kalau Tuhan mau, jangankan orang biasa, Athanasius kemudian berkhotbah, Konstantinopel bertobat, seluruh kerajaan jadi Kristen semua, bisa nggak? Bisa. Terlalu mudah bagi Tuhan. Tuhan mau gerakkan orang sebumi pun bisa. Bisa nggak? Seluruh bumi saat ini langsung bertobat itu bisa nggak? Bisa aja. Kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan itu kan adil. Nah, dia tunggu anak-anaknya seperti kita ini yang meneladani Kristus. Ya, kita berdoa bersama-sama. Oke, saya akan bacakan. Ya, saya tidak mau satu persatu karena itu devosi. Jadi kalau firman Tuhan itu, saudara, saya kalau punya firman Tuhan itu lebih ke arah devotional. Jadi basic dasarnya itu 60%, 70% firman Tuhan digali secara mendalam. Setelah itu apa? Devosi. Devosi itu kesaksian hidup, perumpamaan, itu menyertai. Dan itu yang seringkali menggerakkan banyak orang. Dan saya minta hamba Tuhan di sini juga sama ya. Jadi firman itu harus digali luar biasa. Oke, kita akan lihat ayat yang ke-4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ada salahnya enggak? Enggak ada. Semua mengaku enggak ada salahnya. Loh, kenapa mesti dihukum? Secara hukum, secara adat, secara hukum Taurat, Yesus tidak ada salahnya. Kenapa mesti dihukum? Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, karena orang Farisi, karena bukan. Saudara baca dalam Kisah Para Rasul, karena Bapa menghantar anak, korbankan. Jadi itu kehendak apa ini? Waduh, kok bisa Pak? Mumet saya gitu ya. Ya udah, nggak usah mumet, kita hanya beriman aja. Kalau mumet kamu jadi liberal nanti. Kita tahu kenapa ini bisa kenapa seperti ini. Tuhan punya kuasa untuk mengeraskan hati orang dan melembutkan hati orang. Itu kuasa Tuhan semua. Kedaulatan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan di sini, jadi dikatakan tidak ada kesalahan. Kenapa mesti dihukum? Akhirnya Pilatus, perhatiannya ayat 5. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu, pikir ungu ya, masih ingat ya? Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Loh, diulang lagi, tapi dia katakan, ya udah salibkan dia. Dia sendiri ngomong apa? Tidak ada kesalahan apapun. 2 kali nih. Salibkan dia. Jadi dia tahu kebenaran, tahu kuasa, tahu menghakimi, tetapi dia tidak menjalankan penghakiman. Hakim yang tidak menjalankan, raja yang tidak menjalankan kebenaran. Jadi Pilatus tahu betul kebenarannya, betul dia tahu, tapi dia tidak lakukan.
Kenapa? Khawatir kedudukan dia, khawatir ini. Nah itu. Nah seringkali kita tidak paham kebenaran. Kenapa? Setelah diteliti menurut penelitian psikologi oleh Solomon, ya, Profesor Psikologi Solomon. Tadi saya pagi dengar di radio. Orang kalau bersama-sama itu biasanya lebih gampang ikut orang lain. Padahal dia tahu benar, tapi kalau orang banyak nggak bisa ngomong. Akhirnya ya udahlah, gitu. Biasa gitu, ya. Di gereja juga gitu. Jadi orang berdosa lebih mempengaruhi orang benar daripada orang benar yang banyak. Orang berdosa yang satu tetap aja dia keras kepala. Kok bisa, Pak? Aneh kan? Tapi kalau orang benar satu menurut orang banyak gitu ya. Menurut penelitian psikologi dan sosiologi, bahwa orang itu sering kali hampir 99% ikut pada yang dosa. Itu manusiawi sekali. Ya, itu penelitian. Nah, ini juga sama. Herodes juga sama, diteliti juga sama. Ini ada di Alkitab, ya. Oke, Saudara perhatikan ayat yang ke-8. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah dia. Jadi takut kedudukannya. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Ditanya. Tadi Pilatus ini takut dengan Yesus juga, takut dengan raja juga. Ini raja apa nih, raja ketakutan? Harusnya disebut sebagai raja takut, gitu kan? Bukan raja yang benar. 10 ya. Perhatikan, dari mana asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, perhatikan, ini kalimat penting ya. Perhatikan. Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, perhatikan. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun. Hebat ya? Saudara berani gak ngomong ke Susilo seperti ini? Susilo Bambang Yudhoyono. Engkau tidak punya kuasa apapun, gak punya kedudukan apapun. Ya, perhatikan. Untuk apa, Sob? Perhatikan ya. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau ada syaratnya. Kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari Bapakku yang di atas kan? Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Begitu dia dengar Tuhan Yesus ngomong, wih dia takut gitu ya. Dia berusaha untuk membebaskan. Dan bahkan sebelum itu, saudara tahu, istri pejabat itu dapat mimpi. Kamu jangan ikut-ikut ngurusi orang itu ya. Kenapa? Aku mimpi ini mengerikan sekali. Hebat ya. Tapi tetap aja jalan. Nah, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar, sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Nah, di situ pakai itu ya. Nah, saudara, saya ingin tanya tentang satu hal. Perkataan ini ya. Saudara perhatikan. Kuasa yang dipegang oleh seluruh pemerintah dan penguasa apapun, mulai sampai RT sampai ke presiden, itu kuasa dari mana? Dari Tuhan. Kuasa kita mengatur keluarga dari mana? Dari Tuhan. Ya. Jadi semuanya suatu hari ada kuasa yang di luar ini. Gereja kemudian dibakar. Wah, dilempar kemudian hamba Tuhannya mati di sana 4 semua. Mati, kebakar atau dilempari mati. Pokoknya kan apa? Sudah saya tanya, jikalau kuasa itu tidak Tuhan kasih, bisa nggak? Saudara, kita harus percaya ini. Jadi kita berdoanya sekarang agak beda gitu ya. Kenapa agak beda? Kalau sampai itu bisa dibakar, kalau sampai itu bisa diapakan semuanya, jangan cari-cari alasan. Wah, karena gerejanya nggak berdoa, gerejanya nggak kudus. Saudara, siapa bilang gerejamu lebih kudus dari mereka? Hah? Kalau mau kudus gerejamu, ayo dirikan gereja di kota kudus. Ya kan, pasti kudus semua. Gitu kan? Saudara, saya tanya, kita manusia itu seringkali menghina sekali. Nah, ini kalau kita lihat kuasa itu dari mana? Harusnya kita berdoanya apa? Oh Tuhan, berarti Engkau memberi kuasa orang-orang itu untuk apa? Untuk menghantam gereja, membakar gereja. Untuk apa Tuhan? Supaya pekerjaan dan kemuliaan itu nyata di depan mereka. Itu doa kita. Kenapa aku buta sejak lahir? Yang disalahkan orang tuanya nggak benar. Mungkin dulu dia suka main perempuan sehingga penyakitnya perempuan kena ke dia. Wah, macam-macam pikiran. Oh, mungkin papamu itu jahatnya luar biasa. Akhirnya kamu dapat hukum karma. Banyak hal yang kita seperti itu. Saudara tahu?
Memang ada dosa kaitan dengan kecacatan seperti itu. Tetapi saudara, kita harus tahu, Alkitab mengatakan segala sesuatu adalah untuk kebaikan kita. Amin. Loh, enggak ada amin? Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi semua itu kebaikan kita. Masa rumah dibakar, gereja dibakar, ya toh sampai seperti saya punya teman juga gitu kan, sampai anaknya, istrinya meninggal dunia dan lain-lain. Saya punya teman namanya Pak Roni, 2 anaknya jadi korban di mesbah Tuhan. Tapi dia tetap ngabarkan Injil ke saya. Saudara, saya tanya, bagi dia sulit mengerti, tapi dia tetap jalan. Dia mengatakan, walaupun iblis berseru, aku maju saja. Betul kan, ada lagunya kan, biarlah iblis berseru, maju saja, gitu kan. Dan dia mengatakan waktu dia berdoa dengan istrinya itu, pergi nggak? Pergi. Dan itu dialami terakhir waktu dia datang, seluruhnya datang ke Indonesia lagi dengan anaknya, si Kisya dengan si siapa nih yang laki. Saudara, dia udah diusir, di blacklist semua gitu ya, nggak boleh, udah ketahuan. Anaknya yang kecil yang perempuan mengatakan, Pak, kembali lagi. Kenapa? Karena kita sudah dipersembahkan untuk China. Itu anak kecil, waktu itu umur 7 tahun. Dia mengatakan, hidup kita sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Papa harus kembali. Saudara, luar biasa ini. Ada tantangan, ada rintangan. Kenapa tetap seperti ini? Karena ada kuasa itu, saudara. Ya, di PRK saya jelaskan tentang kenapa Paulus karam kapal dihina, dikepukin orang, semua itu saat